Kau berhasil. Cloud Nisang menatap malam, dan berkata dengan terkejut. Aku akan terkejut melihat Cloud dan Nisang, dan berkata, bisakah kau melihatnya? Keadaanmu. Cloud Nisang tersenyum tipis, lalu mengembuskan napas, membuat Knight dan Ye Chen terkejut. Dewa tingkat 7. Tanyanya, menatap malam. Cloud Nisang menggelengkan kepalanya dan berkata, itu adalah dewa tingkat 8. Dewa tingkat 8. Ye Chen dan Knight terkejut karena ucapan mereka tidak pada tempatnya. Itu adalah dewa tingkat 8. Bagaimana ini bisa dikultivasikan? Knight benar-benar terguncang. Ia selalu berpikir bahwa ia telah mencapai tingkat ke-6 para dewa di usia seperti itu sungguh menakjubkan, tetapi kenyataannya begitu kejam, melihat wanita yang begitu lembut dan anggun, tetapi telah mencapai tingkat ke-8. Aku berbeda dari lingkungan tempat tinggalmu. Sejak kecil, aku bisa memasuki perpustakaan sesuka hati. Tuanku adalah seorang suci buku, dan guru 5 elemen, kepala desa, dan dewa burung pipit semuanya adalah tuanku. Dengan bimbingan guru-guru ternama, dan bantuan berbagai macam dewa dan obat-obatan, serta dukungan dari rumah Tuhan, kekuatanku secara alami mencapai tingkat dewa ke-8, kata Yunisang. Mendengar pengalaman kultivasi Yunisang sendiri, Yesin tidak merasa begitu terkejut. Jika ia berlatih di lingkungan seperti itu, ia dapat mencapai tingkat seperti itu, bahkan mungkin lebih tinggi. Sepertinya kita telah mengisi ulang energi. Kita memiliki sumber daya yang sangat baik. Jika kita meningkatkan terlalu lambat, kita akan ditertawakan. Ye Chen tersenyum. Hari ini aku akan menjelaskan kepadamu tentang keilahian tingkat tinggi. Setelah kamu memahami keilahian tingkat tinggi, itu akan sangat membantu kultivasimu di masa depan dan mempercepat pemahamanmu. Kata Yunisang. Ye Chen mengangguk pada Ye Xin, lalu mendengarkan dengan saksama penjelasan Yunisang tentang rune tingkat lanjut. Pagi berlalu dengan cepat. Ye Chen dan Ye Xin terpesona olehnya. Meskipun rune tingkat tinggi jauh lebih kompleks, rune itu juga jauh lebih kuat, yang sangat menarik bagi siapapun yang ingin menjadi kuat. Hari ini aku baru saja menjelaskan beberapa rune sederhana tingkat tinggi yang terlalu mendalam. Tak ada mulut yang bisa melahap orang gemuk. Setelah kalian mencerna materi hari ini, kita akan melanjutkan belajar, kata Awan dan Gaun Neon dengan lembut. Apakah penduduk desa reinkarnasi yang lebih muda memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Ye Chen berkata, di desa reinkarnasi, ada seorang kakek apoteker yang memberinya mandi obat sejak lahir. Sejak bayi itu lahir, ia telah memperbaiki tulang dan mengeruk otot serta pembuluh darah. Oleh karena itu, anak-anak di desa reinkarnasi memiliki fondasi yang baik sejak kecil. Selain itu, dengan bimbingan berbagai dewa tingkat 9, pada dasarnya ia memiliki kekuatan dewa tingkat ketiga setelah ia berusia lebih dari 10 tahun. Setelah Ye Chen dan Malam mendengar kata-kata itu, bibirnya bergetar. Itu benar-benar sukses. Menjadi remaja adalah dewa tingkat ketiga. Apakah kau ingin hidup? Akan menjadi jalan malam. Mengapa kita sudah lama di sini dan belum menemukan kekuatan mereka? Ye Chen ragu. Kita masing-masing memiliki meteorit khusus, yang dapat menyembunyikan kekuatan kita. Kecuali kita mengambil inisiatif untuk bernapas, bahkan dewa tingkat 9 pun tidak akan dapat mendeteksi kekuatan kita. Cloud Nisang, katanya, mengacu pada batu yang sangat indah yang tergantung di lehernya. Itulah yang kumaksud. Ye Chen mengangguk dengan jelas. Setelah kau mempelajari semua rune tingkat tinggi, latihanmu selanjutnya adalah kontes sungguhan, dan kemudian saatnya untuk meningkatkan kekuatan bertarungmu, kata Cloud Nisang. Maksudmu, untuk bersaing dengan para jenius generasi muda di desa reinkarnasi? Ye Chen bertanya dengan sedikit terkejut. Ya, jadi kau siap untuk itu? Cloud dan Nisang berkata, persiapan psikologis. Apa artinya? Tanya Knight. Kau sekarang adalah dewa tingkat ke-6, dan lawanmu adalah dewa tingkat ke-6 yang paling kuat, atau langsung tingkat ke-7. Jika kau tidak bisa bertarung, mereka hanya akan dikalahkan, dan mereka tidak akan berbelas kasih. Jika kau tidak bisa bertarung, kau akan bertarung sampai mati. Cloud dan Nisang berkata, lalu bagaimana dengannya? Knight menunjuk Ye Chen dan berkata, dia bisa melampaui levelnya, berikan dia dewa tingkat ke-4 dan dia bisa menyelesaikannya. Lawannya tentu saja adalah sesuatu yang tidak bisa dia kalahkan, kata Cloud Nisang. Aku menatap Ye Chen dengan kemalangan malam itu dan berkata, sepertinya ini benar-benar akan menjadi pertarungan di antara orang mati. Kau masih mengkhawatirkan dirimu sendiri. Aku tidak punya hubungan apapun. Lagi pula aku tidak bisa mati. Ye Chen tidak memikirkannya. Biarkan malam itu berlalu, Ye Chen memiliki kekuatan nirvana, pemulihan lukanya cepat, bahkan jika setengah mati, tidak akan ada apa-apa. Tapi dia berbeda. Jika dia dipukuli dan dibunuh, jika tidak ada pengobatan, mungkin butuh sedikit usaha. Kuncinya adalah kehilangan muka di depan Yun Nisang. Ye Chen keluar dari hutan Wutong, lalu datang ke Master 5 Baris, di mana 5 Master Garis sedang mempelajari hukum pertempuran. Ye Chen memperhatikan, dan tidak ada suara apapun. Ia melihat Master Wuxing memegang formasi langit biru air di tangan kirinya dan formasi langit kayu biru di tangan kanannya. Kedua formasi itu perlahan menyatu dan akhirnya saling tumpang tindih. Kau memiliki aku di dalam dirimu dan kau di tangan kananmu. Berdasarkan prinsip 5 elemen yang saling menghasilkan,
air menghasilkan kayu, sehingga formasi langit Suais termasuk formasi tambahan, sedangkan formasi langit Qingmu termasuk formasi serangan utama. Dengan berkah formasi langit Suais, kekuatan formasi langit Qingmu telah meningkat beberapa kali lipat. Kemudian, Master 5 Elemen menempatkan kedua formasi tersebut di dalam tangki air besar, yang sangat meningkatkan kekuatan formasi langit Suais, sementara formasi langit kayu hijau juga meningkatkan ketinggian kapal, dan kekuatannya pun meningkat pesat. Kedua formasi itu bersinar terang, seluruh tangki air bergetar, dan akhirnya meledak. Dengan lambaian tangannya yang besar, seluruh tangki air dan tangki air yang penuh menghilang. Aku baru saja menggabungkan kedua formasi air dan kayu. Bisakah kau melihat dengan jelas? Master Wuxing juga tidak memandang Ye Chen, dan sibuk dengan urusannya sendiri. Aku melihat dengan jelas, tapi aku selalu merasa ada yang kurang dalam kelima formasi ini. Ye Chen mengerutkan kening dan berpikir. Master 5 Elemen tiba-tiba menatap Ye Chen. Ye Chen tertegun sejenak, lalu berkata, menurutmu apa yang kurang? Ye Chen berkata, Master berkata bahwa formasi ini harus mengikuti hukum antara langit dan bumi. Namun, tampaknya tidak ada hukum alam dalam formasi 5 elemen Master. Lanjutkan, kata Master Wuxing. Ye Chen berkata, seperti formasi langit kayu hijau, pepohonan memiliki masa layu dan subur, yang berubah seiring musim. Tapi aku tidak melihat gambaran layu dan subur pada formasi langit kayu hijau, jadi formasi ini tidak sempurna. Wajah Master Wuxing tidak banyak berubah dan berkata, apalagi? Ye Chen menatap Master 5 Elemen dan melanjutkan, selain itu, tidak ada perubahan besar pada formasi langit Suais. Oleh karena itu, kupikir ada cacat pada formasi 5 elemen. Setelah mendengar kata-kata Ye Chen, Master Wuxing tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ketika Ye Chen mengatakan ini, Master Wuxing tidak marah, tetapi justru sangat senang, yang membuat Ye Chen sedikit bingung. Master Wuxing tidak membantah Ye Chen, tetapi mengulurkan tangannya, dan sebuah formasi langit kayu hijau muncul di telapak tangannya. Di dunia ini, ada 4 perubahan, kemakmuran di musim semi, perkalian di musim panas, layu di musim gugur, dan punah di musim dingin. Ini formasi langit kayu hijau yang asli. Tanya Ye Chen terkejut. Master Wuxing tersenyum dan berkata, ya, inilah susunan langit kayu hijau yang asli. Saya telah mempelajari susunan ini selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin saya tidak tahu aturan ini? Ye Chen langsung mengagumi Master Wuxing dan berkata, saya tidak bermaksud menyinggung Anda tadi. Mohon maafkan saya, bagaimana saya bisa marah jika Anda bisa mengatakan itu? Hanya mereka yang benar-benar memahami susunan yang bisa mengatakan hal-hal ini. Bagus, bagus, Master 5 Elemen berkata dengan gembira. Ye Chen berkata, Master, saya punya pendapat lain tentang susunan 5 elemen. Apakah Anda tahu apakah itu efektif? Sebaiknya Anda mengatakannya, kata Master Wuxing. Ye Chen memilah pikiran dan bahasanya, lalu berkata, 5 elemen saling menguatkan dan menahan, yang merupakan hukum yang tidak dapat diubah. Tentu saja, 5 elemen dapat meningkatkan kekuatan salah satu formasi, tetapi itu adalah cara untuk mengikuti aturan dan mudah dibobol orang. Apa maksudmu? Menurut pendapat saya, jika kita menggabungkan dua formasi yang berlawanan, apakah akan ada efek yang berbeda? Tanya Ye Chen. Menggabungkan formasi yang berlawanan, bukankah itu saling eksklusif? Bagaimana kekuatan bisa muncul? Tuan Wuxing berkata dengan sungguh-sungguh. Ye Chen berkata, silakan nyalakan formasi langit Suais dan formasi api Suyan. Sesuai kata-kata Ye Chen, penguasa 5 elemen membuka formasi api air, dan Ye Chen melanjutkan, gabungkan keduanya. Tuan Wuxing ragu sejenak, tetapi ia tetap mengikuti saran Ye Chen dan perlahan-lahan menggabungkan kedua formasi tersebut. Setelah kedua formasi bertemu, gaya tolak muncul dengan jelas, dan dalam proses saling menghapus, mereka tidak dapat menoleransi keberadaan satu sama lain. Tuan, apakah menurut Anda ini juga merupakan kekuatan penghancur? Ye Chen menunjuk ke sebuah kekuatan penghancur yang dahsyat di pertemuan api dan air. Setelah melihat pemandangan ini, Tuan Wuxing tiba-tiba mengerti apa yang dimaksud Ye Chen. Ia mengangguk dan berkata, ini memang kekuatan penghancur, yang sangat kuat. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti itu, formasi penahan bersama mungkin tidak dapat digunakan. Jika menghadapi lawan yang sangat kuat, mungkin menutupi kehancuran, akan lebih mudah untuk memainkan efek yang dikatakan Ye Chen. Sang Master 5 Elemen mengangguk sambil berpikir dan berkata, kata-katamu juga masuk akal. Ini memang semacam interpretasi alternatif. Kamu bisa mencobanya. Selain itu, murid ini punya interpretasi lain. Ye Chen melanjutkan, apakah Anda punya interpretasi lain? Master Wuxing tertegun sejenak. Ia sangat terkejut. Ye Chengang baru saja mengemukakan pandangannya, dan sudah sangat terkejut. Ye Chen mengangguk dan berkata, Master, pernahkah Anda mencoba dua susunan yang tidak saling menghasilkan maupun saling eksklusif? Apa hasil dari penggabungan keduanya? Master 5 Elemen mengerutkan kening, mulai berpikir, dan berkata, apakah maksud Anda dua susunan yang tidak berhubungan digabungkan? Ye Chen mengangguk dan berkata, Master, apakah Anda ingin mencoba menggabungkan Suais Tianzhen dan Dis Tianzhen? Menurut kata-kata Ye Chen, Master Wuxing menggabungkan Suais Tianzhen dengan Dis Tianzhen. Tidak ada korelasi antara kedua susunan tersebut.
Keduanya tidak saling menghasilkan maupun saling eksklusif. Setelah penggabungan kedua susunan tersebut, tidak ada tolakan. Keduanya saling tumpang tindih dan berjalan beriringan. Jika itu adalah satu susunan, Anda tidak dapat melihat apapun, tetapi jika Anda menggabungkan kedua susunan tersebut, di bawah pengaruh hukum, akan ada sensasi nyata akan perubahan laut, dan kemudian akan muncul gunung yang perkasa. Setelah melihat pemandangan ini, mata sang master langsung terbelalak dan berkata, saya telah mempelajari susunan 5 elemen selama bertahun-tahun, tetapi saya hampir tidak pernah memikirkannya. Ye Chen berkata sambil tersenyum, ini juga berdasarkan penelitian master selama bertahun-tahun, berdiri di sudut pandang orang luar untuk mengamati dan memikirkan ini. Artinya, para penonton memiliki pandangan yang jelas. Menatap Ye Chen, sang master 5 elemen berkata dengan sangat puas, Anda seharusnya tidak meremehkan diri sendiri. Jika Anda tidak memiliki bakat dan pikiran cerdas di bidang ini, Anda tidak dapat memikirkan interpretasi seperti itu. Ye Chen berkata, meskipun interpretasi seperti itu valid, tidak semua kombinasi susunan 5 elemen dapat meningkatkan kekuatannya. Master Wuxing mengangguk dan berkata, kau benar. Teori-teori ini hanya berlaku untuk situasi individu. Namun, selama ada satu jenis situasi, ada gerakan mematikan, mungkin itu lebih kuat. Ye Chen mengangguk, tak terbantahkan. Ye Chen mempelajari susunan itu dengan Master Wuxing selama beberapa hari sebelum ia menyadarinya. Mereka hampir lupa waktu. Sambil melihat 8 diagram Tai Chi, Master Wuxing menjelaskan tata letak 8 diagram Tai Chi kepada Ye Chen. Ketika Ye Chen mendengarkan penjelasan Master Wuxing, ia tampak lebih jelas ketika ia pergi melihat 8 diagram Tai Chi. Ye Chen merasa seperti melihat bunga dalam kabut ketika ia membaca 8 diagram Tai Chi sebelumnya. Ia tampak bisa melihat dengan jelas, tetapi ia selalu merasa ada lapisan benang di antara mereka, yang agak kabur. Kau punya Tai Chi dan 8 diagram di tanganmu, tapi kau tidak tahu bagaimana membuatnya lebih kuat. Master 5 elemen berkata, jika kau bisa memahami 8 diagram palsu secara menyeluruh, maka kau bisa sepenuhnya mengendalikan 8 diagram Tai Chi. Ye Chen berkata, 8 diagram Tai Chi terlalu rumit. Tidak mudah untuk mengendalikannya. Diagram 8 diagram Tai Chi saat ini belum dipulihkan, jadi kau bisa memaksimalkan kekuatan formasi ini sesuai dengan prinsip diagram formasinya. Setelah 8 diagram Tai Chi dihidupkan kembali, ia akan berjalan sendiri, mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Kata Master Wuxing. Ye Chen berkata, sekarang, dengan identitas sensitifku, penggunaan pecahan daftar Feng Shen juga sangat hati-hati, jangan berani mengambil risiko dengan mudah. Master Wuxing berkata, di masa depan, kau bisa membunuh musuh dengan formasi 5 elemen dan formasi lain yang kuajarkan padamu. Jauh lebih baik daripada menghadapi ribuan pasukan secara langsung. Jika formasi ini bisa digunakan untuk menghadapi Istana Dewa, ia benar-benar bisa memainkan peran yang sangat penting. Ye Chen Dao, ngomong-ngomong, Ye Chen teringat pada harimau terbang dan hukuman dewa. Ia tidak tahu bagaimana keadaan harimau terbang dan hukuman dewa sekarang. Setelah berpamitan dengan Master Wuxing, Ye Chen datang ke ruangan kepala desa dan dengan hormat berkata, Kepala desa, Ye Chen ingin bertemu denganmu. Masuklah. Dari dalam rumah terdengar kata-kata kepala desa. Ye Chen masuk ke ruangan, berdiri di depan kepala desa, memberi hormat dengan hormat, dan berkata, Kepala desa, Ye Chen punya sesuatu untuk ditanyakan. Tapi itu tidak masalah, kata kepala desa dengan ringan. Saya punya saudara yang mungkin telah dikejar oleh pengadilan dewa. Saya ingin memisahkan diri dan pergi keluar untuk melihat situasinya, kata Ye Chen. Kepala desa berkata, siapa nama saudaramu? Saya bisa mengirim seseorang untuk menjemputnya. Sejujurnya, saudaraku berasal dari keluarga harimau terbang. Aku tidak tahu persis di mana dia sekarang, kata Ye Chen. Kepala desa berkata dengan heran, klan harimau terbang. Ya, setelah sedikit tenang, kepala desa berkata, harimau terbang adalah dewa dalam 18 hari dunia warna, dan mereka juga terikat pada dewa takdir. Namun kemudian, mereka membelot dan beralih ke dewa reinkarnasi. Namun, dewa takdir mengetahui bahwa klan harimau terbang akhirnya dibantai. Petik 2. Meskipun harimau terbang lolos dari bencana, mereka juga terdampar di negeri dongeng, dan dewa takdir bahkan melarang mereka memasuki dunia dewa selamanya. Setelah membicarakan hal ini, kepala desa berkata dengan sedikit terkejut, ada larangan di alam dewa. Jika harimau terbang, mereka akan dihukum oleh surga, dan mereka tidak akan bisa memasuki alam dewa. Bagaimana dia melakukannya? Ye Chen berkata, aku membantunya. Ternyata alasan mengapa harimau terbang jatuh ke negeri dongeng adalah karena ini. Awalnya, klan harimau terbang sangat kuat di alam dewa, tetapi sekarang telah menjadi kata terlarang, kata kepala desa. Karena klan harimau terbang telah terpukul seperti ini karena pembelotan mereka, kita harus lebih menjaga integritasnya. Sekarang, aku khawatir hanya dia dan ayahnya yang tersisa di klan harimau terbang. Ye Chen berkata, kepala desa berkata, apakah kamu masih ingin pergi menemuinya sendirian? Aku hanya perlu pergi bersama. Ye Chen berkata, bagus, tapi ini masalah yang sangat penting di sini. Jangan bawa orang lain masuk. Kepala desa berkata dengan sungguh-sungguh. Ye Chen mengangguk dan setuju. Kemudian,
Ye Chen meninggalkan rumah kepala desa, lalu memisahkan diri, meninggalkan perbatasan, dan langsung pergi mencari Flying Tiger dan yang lainnya. Di Tanah Suci Surga, Fei Tian Tiger, bersama anggota tim yang dihukum oleh dewa, menetap sementara di sini. Fei Tian Tiger telah menunggu kabar dari Ye Chen di sini selama lebih dari setengah tahun. Ye Chen tidak mendapat kabar sama sekali. Lagi pula, Fei Chen akan mengirim seseorang untuk menanyakannya. Fei Tian Tiger merasa lega ketika mendengar kabar tersebut. Namun, kecuali mereka di Tanah Suci, hampir semua pasukan yang belum dihancurkan pada hari itu telah pergi ke Istana Dewa. Terjadi juga pertempuran di tim hukuman dewa. Di antara mereka, beberapa ras telah membelot dan beberapa telah dihancurkan karena pemberontakan ras lain. Akibatnya, mereka yang telah dimusnahkan melawan ras pemberontak. Fei Tian Tiger juga merasa bahwa mereka yang telah mengkhianati ras harus dibersihkan, jadi mereka membunuh anak-anak dari ras dan pasukan pemberontak tersebut. Sisanya dihancurkan secara etnis. Hukuman awal untuk lebih dari 100 orang kini hanya 72. Kapan kematian akan datang? Tanya Situ. Kau sudah menanyakan pertanyaan ini berkali-kali. Apa aku akan duduk di sini dan menunggunya jika aku tahu? Tanya Fei Tian Tiger dengan tidak sabar. Situ juga berkata dengan penuh semangat, keluarga kita telah hancur. Bisakah kita tinggal di sini saja? Tanda tanya petik 2. Apa yang kau inginkan? Apa kau akan melawan Tuhan sekarang? Bisakah kau mengejanya? Itu artinya mati. Flying Tiger menatap Situ dengan tatapan tajam. Itu lebih baik daripada tinggal di sini, kata Situ. Fei Tian Tiger berkata, jika kau benar-benar ingin balas dendam, kau harus menunggu di sini dengan jujur dan memanfaatkan waktu ini untuk berkultivasi. Tanpa kekuatan yang cukup, percuma saja membicarakan apapun. Situ pun pergi dengan perasaan marah dan tak berdaya. Fei Tian Tiger menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dalam hati, Nenek Ye Chen, kemana saja kau? Kau sudah pergi. Fei Tian Tiger telah menunggu Ye Chen selama lebih dari setengah tahun, dan tidak ada kabar sama sekali. Sekarang ia telah kehilangan kesabaran. Terlebih lagi, sekarang para pemain dibutakan oleh amarah, mata mereka merah, dan mereka hanya ingin balas dendam. Jika Ye Chen tidak bisa maju untuk menghentikan semua ini, maka tim hukuman dewa akan benar-benar tamat. Setelah menunggu hukuman para pemain karena balas dendam dan kata-kata putus asa, suasana benar-benar di luar kendali, semuanya benar-benar menjadi gelembung. Dalam waktu tak berdaya Fei Tian Tiger, seekor burung roh muncul di depan Fei Tian Tiger, dan kemudian berubah menjadi sebuah paragraf teks. Di mana kau sekarang? Aku akan datang kepadamu. Ketika harimau itu terbang, ia segera mengangkat burung itu. Petik 2. Semuanya, dengarkan aku. Kematian akan segera datang. Ketika kematian datang, semua tindakan akan mengikuti perintah kematian. Harimau terbang kini telah pulih, mengumpulkan semua orang dan berkata, apakah kematian benar-benar akan datang? Situ juga berkata dengan gembira. Sungguh menakjubkan bahwa kematian akan datang, sehingga kita bisa membalas dendam. Aku ingin balas dendam. Aku ingin menghukum pasukan pemberontak itu. Setiap anggota tim sangat gembira sekaligus geram. Harimau terbang berkata, ada dewa kematian, balas dendammu bisa dibalaskan. Setelah menunggu setengah hari untuk Ye Chen, harimau terbang, dan anggota tim Shenfen, sosok Ye Chen muncul di depan harimau terbang dan anggota tim Shenfen. Ye Chen memandang tim yang hanya tersisa 72 orang ini, matanya langsung tenggelam, bertanya, hanya sedikit orang yang tersisa. Anak-anak dari pasukan pemberontak itu telah disingkirkan. Mereka berbahaya, meskipun mereka tidak berpartisipasi dalam pemberontakan, masih ada bahaya tersembunyi. Kita tidak bisa mengambil risiko lagi, kata Flying Tiger dengan sungguh-sungguh. Ye Chen terdiam sejenak, lalu wajahnya melembut, menghadap seluruh umat manusia, apakah kalian ingin balas dendam? Ya, pikirkan, para pemain yang dihukum oleh Tuhan sangat bersemangat dan marah, dan suara mereka bergema di pegunungan. Ye Chen menatap 72 anggota tim dengan tegas, lalu berkata, tapi sekarang, dengan kekuatan kita tidak bisa bersaing dengan mereka. Kalian harus menjadi lebih kuat. Belum terlambat untuk membalas dendam pada tuan-tuan. Jika kalian membunuh masa lalu sekarang, tidak ada perpisahan dengan bunuh diri. Karena itu, kalian harus kuat untuk membalas dendam. Ye Chen menatap semua orang, dan nadanya jauh lebih tenang. Ia berkata, sekarang kalian adalah satu-satunya darah daging dalam keluarga kalian. Kalian memikul beban untuk memakmurkan ras. Karena itu, kalian tidak boleh mati begitu saja. Kalian harus bertanggung jawab atas rakyat dan ras kalian. Setelah mendengar kata-kata Ye Chen, 72 orang yang hadir menjadi tenang dan menundukkan kepala dalam diam. Ye Chen tidak melanjutkan, dan tidak perlu melanjutkan, karena ia sangat yakin bahwa orang-orang ini sudah tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Selama periode waktu ini, pengadilan ilahi pasti akan melakukan penyisiran besar-besaran di tanah suci dan surga. Kalian harus memperhatikan keselamatan. Selain itu, aku akan mengajari kalian cara melawan para pemberontak yang penuh kebencian itu dengan bantuan Dao Formasi. Ye Chen berkata, metode formasi. Flying Tiger juga ragu. Ye Chen mengangguk dan berkata, dengan kekuatan kalian yang berjumlah 72 orang, jika kalian ingin melawan pengadilan ilahi, itu seperti memukul batu dengan telur.
Oleh karena itu, kita perlu menggunakan metode formasi. Bertahan dengan formasi akan memberikan dampak yang paling besar pada lawan. Fei Tian Tiger berpikir itu masuk akal dan berkata, jika kita mempelajari cara mengatur formasi, kita dapat meningkatkan kekuatan formasi ke tingkat yang sangat mengerikan dengan kekuatan kita yang berjumlah 72 orang. Dengan cara ini, kita tidak perlu takut bahkan ketika menghadapi lawan dari dewa tingkat kelima atau bahkan keenam. Petik 2. Tidak ada kesalahan, jadi metode formasi sangat penting. Kalian harus mempelajarinya dengan saksama. Ini akan sangat membantu kalian di masa depan. Ye Chen Dao. Setelah itu, Ye Chen mengajarkan beberapa pengetahuan dasar tentang susunan formasi kepada Fei Tian Tiger dan anggota tim yang dihukum oleh dewa. Selain itu, ia memberitahu Fei Tian Tiger dan anggota tim Shen Fen cara menyusun formasi-formasi Kaisar Dao Qiankun, dan meminta mereka untuk mempelajari cara memaksimalkan kekuatan formasi dengan bantuan medan. Aku akan kembali sebulan lagi, dan kuharap kalian bisa meningkatkan formasinya, kata Ye Chen. Aku bilang, nak, di mana kau sekarang? Flying Tiger menarik Ye Chen ke samping. Ye Chen berkata, di desa Samsara, sebuah ruang yang didirikan oleh dewa bergelar. Kenapa kau tidak membawaku? Fei Tian Tiger mengeluh, masih ada pemain yang dihukum. Siapa yang akan mengatur formasi jika kau tidak di sini? Kata Ye Chen, kita bisa pergi bersama. Fei Tian Tiger berkata, Ye Chen berkata, itulah benteng terakhir. Jika diketahui oleh pengadilan ilahi, maka benteng itu akan hancur total. Flying Tiger mengerutkan bibirnya, berkata, hal baik apa yang kau pikirkan tentangku, tidak bisa dimakan sendirian ah. Bukankah aku sudah memberimu metode susunan? Ye Chen memutar matanya, aku butuh kitab suci. Fei Tian Tiger berkata, Ye Chen berkata, aku akan mencarikanmu kitab suci yang lebih kuat dan cocok untukmu. Ini saudaraku. Flying Tiger tersenyum puas. Ye Chen berkata, baru-baru ini, kita harus memperhatikan kegiatan pengadilan suci, biarkan mereka berkonsentrasi pada pelatihan, dan di masa depan, biarkan mereka menjadi tim yang membuat penjaga pengadilan suci gemetar. Jangan khawatir, ini tanggung jawabku. Flying Tiger menepuk dadanya dan berkata, Ye Chen mengangguk, lalu berkata, aku harus mencari salju, kau jaga dirimu. Setelah Ye Chen pergi, dia menghubungi Liu Piaoyue, yang masih berlatih di ladang es di wilayah utara. Ye Chen bergegas ke lapisan es utara dan tiba di lapisan es utara setengah bulan kemudian. Di sini terbentang hamparan es yang gersang, sekilas, tak seorang pun terlihat, hanya embusan angin dingin. Ye Chen berjalan di atas lapisan es wilayah utara tanpa henti. Saat hendak masuk lebih dalam ke lapisan es wilayah utara, tiba-tiba muncul segerombolan serigala es yang diselimuti es. Serigala-serigala es utara ini juga berkelompok. Saat itu, sebuah area luas muncul, semuanya adalah serigala es wilayah utara. Mata mereka biru, menatap Ye Chen yang terus mendekat. Ye Chen menatap serigala-serigala es wilayah utara ini. Di antara mereka, ada seorang Raja Serigala. Raja Serigala adalah tulang punggung seluruh kawanan serigala es wilayah utara. Selama Raja Serigala ditemukan dan dibunuh, serigala es wilayah utara akan segera bubar dan melarikan diri. Tatapan Ye Chen terus-menerus mengamati serigala es wilayah utara, dan akhirnya tertuju pada seekor serigala es wilayah utara, yang lebih kuat dari serigala es wilayah utara lainnya, dan memiliki napas yang lebih lembut. Ye Chen, tanpa ragu, langsung menjalankan formula tertinggi, lalu mencetak segel tertinggi dengan kedua tangannya. Segel tertinggi muncul dan menekan Raja Serigala. Raja Serigala langsung meraung dan menerkam segel tertinggi. Boom! Seluruh tubuh Raja Serigala membentuk pertahanan yang kuat, dan setelah bertabrakan dengan segel tertinggi, Raja Serigala tak berdaya. Mata Ye Chen meredup, dan serigala es itu ternyata lebih kuat dari yang dibayangkannya. Setidaknya dia telah mencapai peringkat kelima. Serigala es itu menerkam Ye Chen. Tak lama kemudian, ia menghabisi Ye Chen dengan serangkaian kerucut es. Ye Chen dengan cepat menghindar untuk menghindari serangan kerucut es tersebut. Namun, serigala es itu sudah terlanjur menyerang. Ye Chen dengan cepat menjalankan formula tertinggi dan sekali lagi membuat segel tertinggi. Ketika serigala es mendekat, dia langsung memainkannya. Setelah segel tertinggi menghantam serigala es, tubuh Ye Chen dengan cepat mundur. Segel tertinggi bertabrakan dengan serigala es. Serigala es terkejut dan dikejutkan kembali oleh segel tertinggi, tetapi tidak ada kerusakan. Serigala es itu sangat berkulit tebal sehingga tidak bisa bertarung sama sekali. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan berencana mengubah strateginya. Serigala es juga tampak marah, meraung, dan kemudian serigala es di sekelilingnya bergegas menuju Ye Chen. Ye Chen ketakutan, bahkan jika dia bisa menghadapi begitu banyak serigala es, itu akan memakan banyak korban. Diperkirakan dia tidak akan mampu menjaga jarak. Namun, pada saat ini, tubuh serigala es tiba-tiba menegang, berhenti di tempat dan tidak bergerak. Keluar dari sini, suara marah seorang wanita terdengar. Serigala es itu tampak ketakutan, dan mereka semua mundur, bahkan Raja Serigala mundur dan tidak berani mendekati Ye Chen. Kemudian, Ye Chen melihat suara dan bayangan yang elegan di lapangan es, yang tidak diragukan lagi adalah Liu Piaoyue.
Tatapan dingin Liu Piaoyue menatap Raja Serigala di padang es, berteriak, segera lenyap di depan mataku, kalau tidak, mati. Serigala es, Raja Serigala, terisak, di salju menuju pohon willow, lalu memimpin para serigala untuk segera pergi. Setelah serigala es pergi, Liu Piaoyue menghampiri Ye Chen, menunjukkan senyum lembut dan menawan, lalu berkata, bagaimana kau bisa datang? Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Kemarilah dan sampai jumpa, bagaimana kabarmu sekarang? Liu Piaoyue mengangguk dan berkata, masih relatif lancar. Kekuatan Dewa Es terus-menerus terbangun di dalam tubuh, dan telah menembus ke puncak Dewa tingkat kelima. Ye Chen mendengar kata-kata itu, tersenyum kecut dan berkata, sekarang aku ingin dilindungi olehmu. Liu Piaoyue berkata, kau suamiku, aku tidak melindungimu, siapa yang harus kulindungi? Kalau begitu aku akan menjadi burung kecil. Ye Chen bercanda, baiklah, datanglah ke pelukanku. Liu Piaoyue juga bercanda dengan Ye Chen. Ye Chen tertawa dan berkata, kapan aku bisa meninggalkan lapangan es? Aku akan menerobos ke tingkat ke-9 dan kemudian meninggalkan lapangan es. Sangat cocok bagiku untuk berlatih di sini, kata Liu. Ye Chen berkata, kau akan menjadi wanita cantik es. Jika aku memelukmu lain kali, apakah aku akan membeku? Coba saja, Liu Piaoyue berkata sambil tersenyum. Ye Chen berkata, beku, kau bisa bertanggung jawab. Bertanggung jawablah. Liu bersumpah pada salju. Ye Chen mendekati Liu Piaoyue, lalu memeluknya dan berkata sambil tersenyum, dingin sekali, tapi aku bisa melelehkanmu. Mencair dan hilang, kata Liu Piaoyue sambil tersenyum. Lebur saja ke dalam tubuhku. Ye Chen Dao, Liu Piaoyue membenamkan kepalanya di dada Ye Chen yang hangat, sangat menikmati saat ini. Hati-hati, kata Ye Chen serius. Kau juga, larilah jika kau tidak bisa menang. Bukan masalah besar, Liu Piaoyue Xue berkata. Ye Chen berkata, apa kau tidak percaya padaku? Tanda tanya, ya, suamiku memang yang terbaik. Liu Piaoyue Xue berkata. Ye Chen menghabiskan 2 hari di lapangan es, dan tubuhnya menghilang. Di desa Samsara, Ye Chen membuka matanya di dalam ruangan, mendesah pelan, lalu berkata pada dirinya sendiri, sudah waktunya untuk memengaruhi dewa tingkat keempat. Liu Piaoxiu kini telah menembus puncak dewa tingkat kelima. Jika dia ingin naik ke tingkat ke-6, dia harus menyusulnya. Pada hari-hari berikutnya, Ye Chen hampir menghabiskan banyak waktu untuk berlatih formula tertinggi, hanya mempelajari formasi di pagi hari, dan berlatih di waktu lain. Dalam sekejap mata, 3 bulan kemudian, Ye Chen juga membuat beberapa terobosan dalam formula tertinggi. Napasnya meningkat pesat, dan dia berhasil menembus ke posisi dewa tingkat keempat. Ketika Ye Chen menembus ke posisi dewa tingkat keempat, Ye Chen He juga pindah ke tingkat pelatihan lain. Aku akan bertanggung jawab atas sisa pelatihanmu. Seorang pemuda berpakaian preman, muncul di luar kamar Ye Chen Yu, bersandar santai di dinding dengan rumput di mulutnya. Ye Chen dan Jiang Ye menatap pemuda itu. Meskipun pemuda itu berpakaian sederhana, masih ada sedikit kesombongan di mata mereka. Di mana gadis itu, Nisang? Tanya Ye Chen. Nisang hanya bertanggung jawab atas kultivasi runemu. Karena kultivasi runemu sudah selesai, kau tidak perlu datang ke sini. Kata pemuda itu. Ye Chen berkata, aku tidak tahu harus memanggil kakak apa. Lin Luo, pemuda itu berkata, kakak Lin Luo, apakah kami sedang bertengkar denganmu? Tanya Ye Chen. Lin Luo terkekeh dan berkata, jangan melawanku, kau tidak punya kualifikasi, lawan saja mereka. Setelah selesai berbicara, Lin Luo menunjuk beberapa remaja yang duduk di bawah pohon besar tak jauh dari rumah. Mereka semua menatap Ye Chen, dengan sedikit kegembiraan di mata mereka. Ketika Ye Chen dan Jiang Ye melihat mereka, ia berkata, apa kalian salah? Ayo lawan anak-anak itu, apa yang harus kulakukan kalau sampai terluka? Berbaring saja beberapa hari, Lin Luo berkata ringan, itu masih anak-anak. Will berkata pada Ye Ye, maksudku, sebaiknya kalian berbaring beberapa hari. Mereka tidak akan terluka, setidaknya bukan karena kalian. Ucapan Lin Luo penuh dengan nada meremehkan Ye Chen dan Jiang Ye. Tatapan Ye Ye tertunduk, gila sekali. Tidak gila, itu semacam kepercayaan diri, dan kalian akan segera tahu. Lin Luo berkata, lalu pergi keluar. Ye Chen dan Ye Ye keluar dari ruangan bersama Lin Luo. Lin Luo melambaikan tangan, dan pemuda itu pun memukul bagian atas pantat Lin Luo. Keluar dari desa Samsara, tiba di sebuah ruang terbuka. Lin Luo berhenti, lalu berkata, ini dia. Ye Chen dan Ye Ye melihat sekeliling, tetapi ternyata luas. Lin Luo menunjuk Ye Ye dan berkata, konon, kau adalah darah terakhir para jenderal dewa dan jenius pertama di Tanah Suci. Kau harus datang lebih dulu. Aku akan berbelas kasih kepada mereka, katanya. Lin Luo tidak peduli, Xiao Zi, pergilah berperang. Seorang pemuda, yang tidak terlalu tinggi dan berkulit putih, keluar. Xiao Zi muda menatap Ye Ye dan berkata, saudaraku, kau bisa melakukannya, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku masih muda, tapi aku tidak muda lagi. Aku akan menyakitimu nanti, jangan menangis. Setelah Ye Ye selesai, kekuatan sucinya meledak dan menyerbu Xiao Zi. Sudut mulut Xiao Zi sedikit terangkat,
tubuhnya berkedip, dan seketika menghilang di tempat, kecepatannya sangat mengerikan. Ye Chen melihat pemandangan ini, matanya tiba-tiba membeku, dan berkata dalam hati, kecepatan yang luar biasa. Sekarang pemahaman Ye Chen tentang hukum ruang dan waktu hanya dapat menangkap beberapa bayangan. Setelah melihatnya, matanya menghilang. Ye sekarang tidak dapat melihat Xiao Zi, hanya dapat merasakan fluktuasi kekuatan Xiao Zi. Namun, ketika ia merasakan fluktuasi kekuatan Xiao Zi, matanya kembali mengecil, dan sebuah kekuatan dahsyat membombardirnya. Ia tidak dapat menghindarinya. Bang! Tubuh Xiao Zi langsung terlempar. Namun, sebelum ia mendarat, tubuh Xiao Zi muncul di hadapan Xiao Zi, menendangnya keluar dan menerbangkan tubuh Xiao Zi ke langit. Kemudian Xiao Zi melompat, langsung ke udara, tendangan salto ke depan mengenai tubuh Sang Malam seperti terhantam peluru keras ke tanah. Puff! Tanah menghantam lubang besar, memuntahkan seteguk darah di malam hari. Ye Chen menutup matanya dan tidak bisa melihat lagi. Ia terbunuh dalam sekejap. Wajah Ye tampak kacau balau, ini belum dimulai, sudah begitu menyedihkan. Kau bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Ye memanjat keluar dari lubang dan menatap Xiao Zi. Saat ini, ia tahu bahwa pemuda di depannya sangat kuat. Ia juga ingat apa yang dikatakan Yun Nisang sebelumnya. Setiap remaja di sini sangat kuat. Mereka telah berkultivasi sejak kecil, dan kekuatan mereka tidak berbanding lurus dengan usia mereka. Saudara Jiang Ye, apakah kau baik-baik saja? Tanya Xiao Zi sambil tersenyum. Ia menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, aku lalai tadi. Pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai. Lin Luo mendengus dengan nada meremehkan, Xiao Zi, bagaimana caranya mengembalikan tanggung jawab? Dia masih punya kekuatan untuk bangun. Apa kau membiarkan airnya mengalir? Xiao Zi berkata dengan polos, aku tidak melepaskan airnya. Kemampuan untuk melawan kakak besar Ye masih bagus. Aku akan berjuang agar dia bisa bangkit nanti. Akankah malam dipenuhi garis hitam, betapa lemahnya dia di mata orang lain. Akan menahan napas di dalam hati malam, lalu meraung untuk menerjang Xiao Zi. Aku kehilangan kecepatan tadi, tapi aku ceroboh. Sekarang aku akan sangat berhati-hati. Saudara Jiang Ye, aku di sini. Xiao Zi tersenyum, dan tubuhnya menghilang lagi. Kali ini, kau tidak akan berhasil. Ia bersenandung pada malam, tetapi ia berhati-hati dan waspada, dan tak akan pernah dibunuh oleh siapapun. Sosok Xiao Zi muncul di hadapan malam, dan langsung mengayunkan tinjunya ke arah Jenderal Malam. Ia sama sekali tidak mengandalkan kecepatan, jadi ia mengandalkan kekuatannya sendiri. Sudut mulut malam terangkat, kekuatan sihir di tinjunya telah mengembun, dan tinjunya serta tinju Xiao Zi bertabrakan. Bang! Sebuah kekuatan ilahi meledak dan melihat tubuh malam terbang keluar lagi. Tubuh Xiao Zi melesat, meraih kaki malam, lalu meraung, pusaran angin terbelah. Xiao Zi mencengkeram kaki malam, lalu tubuhnya berputar cepat. Malam sama sekali tak berdaya melawan, dan hanya bisa membiarkan tubuhnya berputar. Bang! Setelah beberapa putaran, Xiao Zi menghantam tanah malam dengan keras, dan tiba-tiba sebuah lubang besar muncul di tanah, dan debu beterbangan. Puff! Sebelum debu menghilang, aku mendengar suara muntah darah malam. Aku tak bisa berdiri sekarang. Xiao Zi menepuk debu di tangannya. Setelah debu menghilang, ia melihat malam tergeletak di tanah, darah mengalir di mulutnya, dan wajahnya tanpa cinta. Ye Chen menatap malam dengan begitu menyedihkan, mendesah, tetapi juga mengejutkan kekuatan para remaja ini, terlalu mengerikan. Sampai sekarang, Ye Chen tidak tahu seberapa kuat para remaja ini. Di bawah meteorit khusus, mereka dapat menyembunyikan kekuatan mereka. Bahkan saat bertarung, jika mereka tidak menggunakan kekuatan mereka, mereka tidak dapat melihat dunia. Iblis, ini semua iblis. Jangan bermain. Ye Chen dengan susah payah memanjat dan berkata. Lin Luo menatap Ye Chen, lalu berkata dengan lemah, tidak bisakah kau tahan? Kau harus menanggungnya. Selanjutnya, Lin Luo menunjuk Ye Chen dan berkata kepada remaja lainnya, Xiao Tian, kau kemari. Seorang pemuda yang sangat ramping berdiri dan berkata kepada Ye Chen, Saudara Ye Chen, aku tidak akan berbelas kasih. Jangan gegabah. Ayo. Ye Chen semakin bersemangat melihat betapa kuatnya Xiao Tian ini. Setelah suara Ye Chen mereda, tubuh Xiao Tian menghilang. Ye Chen segera melepaskan kekuatan jiwanya dan waspada terhadap sekitarnya. Kecepatan Xiao Tian sangat cepat, dan langsung mengarah ke Ye Chen. Jika Ye Chen tidak merasakan kekuatan jiwanya, sangat sulit untuk mendeteksi bayangan Xiao Tian. Ye Chen menggunakan hukum ruang dan waktu, dan tubuhnya bergerak cepat, menghindari tinju Xiao Tian. Xiao Tian sedikit terkejut, tetapi ia bereaksi dengan cepat, lalu berbalik dan menarik kakinya ke arah Ye Chen. Hati Ye Chen terkejut, kecepatan seperti itu sungguh luar biasa. Tubuh Ye Chen melesat, sekali lagi menghindari serangan Xiao Tian, lalu dengan cepat mundur untuk membuka jarak tertentu. Betapa cepatnya menghindari dua serangan Xiao Tian berturut-turut. Lin Luo melihatnya dengan jelas tidak jauh, dan cukup terkejut. Kekuatan dan kecepatan Xiao Tian sangat jelas. Dia mudah sekali menghadapi dewa tingkat 4. Xiao Tian menatap Ye Chen tanpa diduga, lalu senyum muncul di sudut mulutnya dan berkata, kecepatan saudara Ye Chen memang cepat, tapi hati-hati, kau tidak akan bisa kabur dengan mudah.
Tubuh Xiao Tian berkelebat lagi, dan dalam sekejap mata, ia mendekati Ye Chen, dan kecepatannya lebih mengerikan dari sebelumnya. Ye Chen telah mengerahkan kekuatan jiwa dan hukum ruang dan waktu secara ekstrim. Dengan bantuan kekuatan jiwa dan hukum ruang dan waktu, Ye Chen nyaris menghindari serangan Xiao Tian. Kecepatan serangan Xiao Tian sangat mengerikan. Satu gerakan demi satu tidak memberi orang waktu untuk bernapas, dan setiap gerakannya sangat kuat. Nirvana diserang beberapa kali, meskipun ia mampu pulih dengan cepat. Ye Chen tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ia hanya bisa menghindar dan sangat kuat. Xiao Tianxin bahkan lebih terkejut karena Ye Chen dapat menghindari serangannya terus-menerus. Hari kecil, bukankah kamu sudah makan siang hari ini? Lin Luo mengerutkan kening dengan tidak puas. Xiao Tian juga sedikit khawatir. Ia minum banyak, dan kekuatan sihir di seluruh tubuhnya meledak sepenuhnya, membumbung seperti api. Pada saat ini, kecepatan Xiao Tian mencapai ekstrim, dan Ye Chen tahu bahwa Xiao Tian akan melakukan gerakan besar, jadi ia segera menjalankan formula tertinggi dan dengan cepat mencetak segel tertinggi dengan kedua tangannya. Ketika tinju Xiao Tian datang, Ye Chen juga melancarkan serangan dan menekan formula tertinggi. Di masa lalu, boom, segel tertinggi bertabrakan dengan tinju Xiao Tian, dan tubuh Ye Chen mundur, sementara Xiao Tian mundur agak jauh. Kekuatan Ye Chen di tubuhnya hampir habis saat ini. Jika Xiao Tian dalam kesulitan saat ini, Ye Chen tidak dapat menahannya. Lin Luo dan remaja lainnya sangat terkejut karena serangan Xiao Tian tidak menghempaskan Ye Chen, dan efek yang mereka bayangkan tidak muncul. Xiao Tian juga sangat terkejut dan berkata, bagaimana mungkin? Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan segera menjalankan formula tertinggi untuk dengan cepat menyerap kekuatan ilahi antara langit dan bumi. Kekuatan ilahi antara langit dan bumi dengan cepat memasuki tubuh Ye Chen, dan hampir membentuk pusaran air di sekelilingnya. Mata Little Tianyan bergerak, dan tubuhnya kembali menerjang Ye Chen. Kekuatan sihir di seluruh tubuhnya membara seperti api, dan momentumnya melonjak. Ada dua kelompok kekuatan sihir di tinjunya, yang dengan cepat terkondensasi dan kemudian dibombardir. Tubuh Ye Chen melemah, lalu ia berkata, King Kong mematahkan telapak langit. Ye Chen memadatkan semua kekuatan sihir yang baru saja diserap ke dalam tangannya, lalu ia menyerang dan bertabrakan dengan tinju Xiao Tian. Bang! Setelah tinju dan telapak tangan bertabrakan, tubuh Ye Chen berputar ke belakang beberapa kali berturut-turut, lalu ia jatuh ke tanah. Kakinya tak terkendali dan meluncur mundur, dan kakinya tergelincir 100 kaki. Ye Chen melangkahkan kakinya, meninggalkan dua goresan dalam di tanah. Xiao Tian mundur puluhan langkah untuk menstabilkan tubuhnya, masih dengan wajah ngeri. Apa yang kau lakukan, Xiao Tian? Seru Lin Luo. Wajah Xiao Tian juga memerah. Saat bertarung dengan Ye Chen, kondisi Ye Chen memang tidak sebaik dirinya, tetapi kecepatan dan kekuatannya melampaui dewa tingkat 4 biasa. Dapat dikatakan bahwa Ye Chen tidak sehebat Xiao Tian dalam hal kekuatan ilahi, dan ia tidak kalah dari Xiao Tian dalam hal lain. Tubuh Xiao Tian bergetar, dan matanya tiba-tiba berubah menjadi emas. Kemudian tangannya dengan cepat membentuk segel, dan dua cahaya keemasan keluar dari matanya dan menyerbu Ye Chen. Kecepatan kedua cahaya keemasan ini sangat mengerikan. Ye Chen telah menggunakan semua kekuatannya barusan. Sekarang, wajahnya tiba-tiba berubah drastis saat menghadapi kedua cahaya keemasan ini. Ye Chen menggunakan sisa kekuatan sihir terakhir di tubuhnya dan berusaha sekuat tenaga untuk menghindari serangan kedua cahaya keemasan itu, tetapi kecepatannya sama sekali tidak dapat mengimbangi. Puff! Cahaya keemasan memancar dari lengan Ye Chen, dan cahaya keemasan memancar dari bahu kiri Ye Chen. Ye Chen segera mengaktifkan kekuatan Nirvana, dan lukanya sembuh dengan cepat. Pada saat yang sama, ia mengaktifkan formula tertinggi untuk memulihkan kekuatan sucinya. Cepat sekali pemulihannya. Lin Luo melihat luka Ye Chen pulih dengan cepat dengan mata telanjang, dan matanya terbelalak kaget. Tubuh Xiao Tian segera menyerbu Ye Chen. Ia tidak bisa membiarkan Ye Chen pulih. Ia harus memanfaatkan situasi ini untuk mengejar Ye Chen yang terluka. Tubuh Ye Chen dengan cepat meluncur mundur, dan kecepatan mengejarnya jauh lebih cepat daripada Ye Chen. Sudah berakhir. Xiao Tian meraung. Hampir semua kekuatan sihirnya terkumpul di tinju kanannya, dan satu tinju menghantam Ye Chen. Ye Chen tidak bisa menghindari pukulan ini. Ia hanya bisa menahannya dengan tinjunya. Puff! Tinju ini, simpulnya, mengenai tubuh Ye Chen dengan kuat, tubuh Ye Chen melesat keluar seperti peluru. Ye Chen memuntahkan seteguk darah, lalu menarik napas dalam-dalam, menjalankan kekuatan nirwana, luka di tubuhnya pulih dengan cepat. Setelah pusaran air, kekuatan tertinggi muncul kembali. Setelah beberapa tarikan napas, Ye Chen berdiri dan menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu berkata, apakah kau dewa tingkat kelima? Xiao Tian menatap Ye Chen yang berdiri begitu cepat, seolah-olah ia tidak tahan dengan pukulannya sama sekali. Kau tidak punya apa-apa, Xiao Tian terkejut. Ye Chen berkata, kekuatanmu sangat kuat, tetapi kemampuan pemulihanku relatif kuat. Saya memang kekuatan peringkat kelima. Xiao Tian kembali dan berkata, sungguh menakjubkan tahta tingkat kelima bisa mengalahkanku, kata Ye Chen. Xiao Tian sedikit bingung. Awalnya, ia ingin mengatakan bahwa sangat baik baginya untuk memegang dewa tingkat keempat begitu lama. Apa maksudmu, saudara Ye Chen?
Xiao Tian tidak mengerti. Dia bisa melompati level untuk bertarung, dan bisa mengalahkan dewa tingkat kelima dengan level tingkat keempat. Jadi, jika kau mengalahkannya hari ini, kau bisa membuktikan bahwa efektivitas tempurmu mengerikan. Kalian adalah sekelompok iblis. Will malam masih lemah, sekarang belum sepenuhnya mereda. Begitu, bagaimana kalau kukatakan, aku bisa melawan dewa tingkat ke-6? Kata Xiao Tian sambil tersenyum. Ye Chen sedikit terkejut, tetapi segera tenang dan berkata, kau benar-benar bisa bertarung dengan dewa tingkat ke-6. Kalau tidak, kau tidak akan bisa mengalahkanku. Kegagalan berarti kegagalan. Ada banyak alasan. Lin Luo berkata dengan dingin, hari ini di sini, 3 hari ke depan adalah perang. Ketika kau bisa mengalahkan Xiao Zi dan Xiao Tian, kau bisa mengganti lawan. Jadi, bukankah perlu dipukuli untuk waktu yang lama? Ye ingin menangis tanpa air mata. Lihat saja apakah kekuatan tempurmu meningkat pesat, kata Lin Luo, lalu berjalan cepat. Para remaja mengikuti Lin Luo pergi, seperti seorang pelayan. Orang seperti apa Lin Luo? Seberapa kuat dia? Ada juga beberapa anak muda yang belum bergerak. Mereka pasti lebih kuat dari Xiao Zi dan Xiao Tian. Ye Chen menyentuh dagunya. Aku bilang, kau tidak ingin memikirkan ini, cepat sembuhkan aku. Ye mengeluh. Ye Chen melihat wajah Jiang Ye yang malu dan tak bisa menahan tawa, lalu berkata, Jenderal Aola, hari pertama di Tanah Suci, seharusnya sangat malu. Bah, apa itu hari pertama di Tanah Suci dan Surga? Dan siapa yang akan mengatakan itu di depanku di masa depan, aku tidak akan pernah selesai dengannya. Malam raung, mereka adalah sekelompok iblis, iblis absolut, mereka adalah jenius dari surga Tanah Suci, Laozi hanyalah seekor kentut. Jangan katakan itu pada dirimu sendiri. Kentut punya harga diri, mengapa menghina kentut? Ye Chen berkata dengan nada, serius. Malam memandang Ye Chen, dalam hati, kuda lumpur rumput 10.000 sedang berlari kencang. Ketika Ye Chen dan Jiang Ye menerima pelatihan seperti itu, kepala desa dan Long Zhu menyaksikan pemandangan di kejauhan. Kekuatan Ye Chen sungguh tak bisa diremehkan. Di tangan Xiao Tian, ia bisa bertahan begitu lama, sangat langka, kata Long Zhu. Kepala desa berkata, sepertinya dia telah mendapatkan rumah Dewa Phoenix yang abadi dan memiliki kekuatan nirwana. Kemampuan pemulihannya yang kuat pasti berasal dari Phoenix abadi. Keberuntungan anak itu sungguh bagus, kata burung itu. Zhuge Shenming berkata, melihat situasi barusan, Ye Chen tidak akan terlalu sulit mengalahkan Xiao Tian. Kepala desa mengangguk dan berkata, dia harus cepat dewasa, kalau tidak, bagaimana dia bisa menghadapi Dewa Takdir. Dewa Seng, Long Zhu, dan Zhuge semuanya sedang bermeditasi. Ye Chen He mengembalikan Ye Chen He ke kamarnya sendiri. Setelah dilecehkan oleh seorang remaja, Ye Chen He bertekad untuk berlatih dengan baik. Dia harus mengalahkan Xiao Zi dalam waktu sesingkat mungkin untuk memulihkan martabatnya. Ye Chen He tiba-tiba teringat sesuatu, dengan wajah cemas berkata, Kakak Ye, katamu jika gadis Nisang tahu hari ini aku dilecehkan, apa kau pikir aku terlalu lemah? Ye Chen berkata, lawanmu jauh lebih tinggi darimu. Wajar jika kalah, gadis Nisang tidak akan meremehkanmu. Benarkah? Aku percaya pada Ye Chen. Mungkin dia tidak peduli sama sekali. Ye Chen berkata, Jiang Ye tidak tahu harus berkata apa. Ye Chen menepuk bahu Ye Chen dan berkata, perasaan ini tergantung pada takdir. Jika kau bekerja keras, sisanya tergantung pada makna Dewa Tua. Di luar sebuah gubuk yang tampak mewah, Lin Luo pergi ke pintu dan mengetuknya. Kemudian pintu terbuka dan Yun Nisang muncul di sana. Lin Luo masih bersandar di pintu seperti biasa, menggigit rumput di mulutnya, lalu berkata, hari ini aku mencoba kekuatan mereka, dan hasilnya berantakan. Oh, Yun Ni berkata dengan sedikit terkejut, siapa yang bergerak hari ini? Aku membiarkan Xiao Zi bertarung dengan Jiang Ye, Xiao Tian dengan Ye Chen. Malam itu hampir terbunuh dalam hitungan detik, dan Ye Chen mampu bertahan untuk sementara waktu, tetapi dia juga kalah telak, kata Lin Luo. Yun Nisang berkata, aku tidak terkejut Ye Chen kalah telak. Seharusnya tidak. Lin Luo berkata, apa kau peduli padanya? Xiao Tian hanyalah kekuatan dewa tingkat kelima, dan mustahil untuk mengalahkan Ye Chen dengan cepat dan mudah. Yun Nichang menatap Lin Luo. Lin Luo tertawa dan berkata, ya, aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Ye Chen memang punya dua bakat. Dia terlibat cukup lama dengan Xiao Tian, dan akhirnya memaksa Xiao Tian untuk mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mengalahkannya. Setelah mendengar itu, Yun Nisang mengangguk dan berkata, dalam pertempuran berikutnya, Ye Chen pasti tidak akan kalah secepat ini. Mungkin setelah 3 kali, Xiao Tian tidak akan menjadi lawannya. Apakah kau yakin? Tanya Lin Luo. Yun Nisang berkata, dia orang yang sangat cerdas. Meskipun kekuatannya tidak dapat ditingkatkan dalam waktu singkat, dia juga akan menemukan cara untuk menghadapi Xiao Tian, jadi dia tidak boleh lengah. Tidak terlalu misterius. Lin Luo tidak berpikir begitu. Lihat saja, kata Yun Nisang. Lin Luo berkata, bagaimana menurutmu tentang hubungan kita? Mata Yun Nisang sedikit berkilat, dan berkata, aku sedang tidak ingin memikirkan hal lain dalam situasi seperti ini. Kau tidak bisa terus-terusan berlarut-larut. Lin Lao berkata. Yun Nisang berkata, kenapa terburu-buru saat ini?
Emosi tidak bisa dipaksakan, dan kemauan juga tidak bisa. Kalau begitu, aku akan menunggu sampai kau setuju, kata Lin Luo tegas. Yun Nisang menghela napas pelan dan tidak berkata apa-apa lagi. 3 hari berlalu dengan cepat. Ye Chen dan Jiang Ye berlatih keras selama 3 hari, terutama Jiang Ye. Setidaknya kali ini, ia kalah telak dan kalah telak. Di lapangan terbuka, Ye Chen dan Xiao Zi berdiri berhadapan, terpisah puluhan kaki. Xiao Zi berkata dengan bijak, kakak Ye, kali ini kau boleh berhati-hati. Ayolah, kau tidak akan membunuhku kali ini. Ye berkata dengan percaya diri. Xiao Zi tertawa dan bergegas menuju Ye Chen. Ye Chen sangat waspada, dan kemudian kekuatan sucinya menyerbu. Dalam sekejap, sebuah batas kekuatan suci yang besar terbentuk. Ledakan, tinju Xiao Zi membombardir batas kekuatan suci, dan retakan muncul di atasnya, membuat tubuh Ye Chen tidak stabil. Serangan ini hanya menyisakan waktu reaksi singkat bagi Xiao Zi, lalu Xiao Zi pun membalas. Tubuh Xiao Zi dengan cepat mundur, lalu berbalik dan menendangkan tinjunya ke arah malam. Kaki anak itu tidak sembarangan. Ia memadatkan kekuatan sihirnya di telapak kakinya. Setelah menendang, ia mundur lebih dari 10 langkah dari tubuh malam itu. Saudara Jiang Ye, kemajuan pesat telah dicapai dalam 3 hari ini, tetapi pertempuran akan segera berakhir. Xiao Zi tersenyum, lalu tubuhnya melesat ke arah malam seperti bola meriam, seluruh tubuhnya dipenuhi kekuatan sihir, dan kekuatan yang luar biasa menekannya.